subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Sahabat Ayu Belajar, kali ini kakak akan memberikan jawaban soal SMP melalui TVRI untuk hari Selasa 21 April 2020. Maaf ya, ini adalah cara untuk menjawab soal yang SMP. Untuk lebih lengkapnya perhatikan video kali ini. Untuk soal nomor 1, seorang pedagang memperoleh hasil penjualan sebesar 720.000 dan ternyata ia mengalami kerugian 20%. Pedagang itu mengatakan bahwa besar modalnya adalah 900.000. Apakah perkataan pedagang itu benar? Nah, perhatikan jawaban berikut ini. Intinya di soal nomor 1 adalah suruh mencari benar apakah salah jika seorang pedagang itu modalnya 900.000 dan ternyata penjualannya 720.000. Nah, apakah benar dia mengalami kerugian 20% ya? Nah, kita cari sama-sama. Nah, pertama yang dilakukan adalah modal awalnya dulu kita tulis 900.000. Nah, ini adalah modal awalnya. Untuk mencari persenan dari modal awalnya dulu dikali 20/100. Kita cari kerugiannya dulu ya, 20%. 20% adalah 20/100. Nah, sama dengan 900.000 kali 20 adalah 18 juta. Kita tulis 18 juta dibagi 100. Bisa kita coret 2, hasilnya adalah 180.000. Jadi pedagang itu mengalami kerugian 180.000. Nah, kita cari apakah 180.000 itu benar 20% ya. Nah, cara mencarinya adalah 900.000 dikurangi 180.000 sama dengan 900.000 dikurangi 180.000 adalah 720.000. Jadi benar ya, seorang pedagang itu mengalami kerugian 20% jika dia hanya menjualnya 720.000. Jadi jawabannya adalah benar. Untuk soal yang nomor 2, Ibu Arman akan meminjam uang di koperasi. Koperasi itu memiliki dua tipe pinjaman. Pinjaman A dapat diangsur selama 10 bulan dengan bunga 12% per tahun. Pinjaman B dapat diangsur selama 5 bulan dengan bunga 10% per tahun. Pinjaman manakah yang akan Ibu Arman pilih? Untuk caranya, perhatikan video selanjutnya. Soal nomor 2, disuruh mencari pinjaman manakah yang akan Ibu Arman pilih. Nah, ini intinya mencari bunga yang lebih murah ya, di pinjaman A atau di pinjaman B. Nah, ini adalah pakai permisalan dulu. Misal pinjaman Bu Arman itu berapa ya? Misal pinjaman Bu Arman misal ya, ini adalah 1 juta. Nah, kita cari bunga yang di pinjaman A. Untuk pinjaman A kan ditentukan di situ 10 bulan. Nah, ini ditentukan 10 bulan ya. Bunga dalam 10 bulan. Cara mencarinya adalah, nah, bunga dalam 10 bulan di pinjaman A itu adalah 20% per tahun ya, tapi per tahun. Sama dengan 1 juta. Karena Bu Arman tadi pinjamnya 1 juta dikali 12%. Sama dengan, kalian sudah pasti tahu kan mencari persen? 1 juta kali 12/100 sama dengan 120.000.
Ini adalah bunga 10 bulan ya untuk pinjaman A. Tapi ini adalah per tahun ya. Per tahun. Nah, sekarang kita mencari di pinjaman B. Pinjaman B. Nah, untuk pinjaman B ini bunganya 5 bulan. Bunga dalam 5 bulan. Kalau yang A tadi 10 bulan, yang B 5 bulan. Kita cari dulu pinjamannya 1 juta dikali 10%. Nah, untuk pinjaman B itu 10% per tahun ya, dalam waktu 5 bulan. Hasilnya adalah 100.000. Nah, sekarang untuk yang B kita ubah per 10 bulan biar sama dengan A. Jadi B diubah menjadi bunga untuk 10 bulan agar sama dengan A ya. Semoga kalian tahu ya maksud kakak. Ini diubah 10 bulan agar sama seperti A. Nah, jadi bunganya yang B dalam 10 bulan 10 bulan kan ini 5 bulannya 100.000. Kalau 10 bulan berarti kan ini dikalikan 2. Jadi 100.000 dikali 2 sama dengan 200.000. Nah, kita bisa lihat kalau pinjaman A bunganya 120.000, kalau pinjaman yang B 200.000. Maka dipastikan Bu Arman akan memilih pinjaman A. Jadi Bu Arman akan memilih pinjaman A ya. Bu Arman memilih pinjaman A karena lebih murah atau lebih sedikit ya. Nah, ini adalah jawabannya. Soal nomor 3. Seorang pedagang membeli 10 peti duku dengan harga 600.000 tiap petinya, dengan berat masing-masing peti 40 kilo dan tara 40%. Pedagang itu ingin mendapatkan keuntungan sebesar 28%. Jika buah duku tersebut dijual dengan harga 20.000 per kilo, apakah pedagang itu akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan? Untuk caranya, lihat cara berikut ini ya. Untuk nomor 3, kita harus tahu rumusnya tara, bruto maupun neto ya. Kita ingat dulu, untuk tara itu adalah berat wadahnya. Terus untuk neto itu berat bersih, dan untuk bruto itu berat kotornya. Nah, di pertanyaannya, apakah pedagang itu akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan jika dia menjual 20.000 duku per kilo dengan keuntungan sebesar 28%. Nah, itu apakah benar? Yang langkah pertama kita lakukan adalah mencari taranya dulu. Kita cari taranya dulu ya. Nah, tara rumusnya itu adalah persen tara dibagi 100 dikalikan bruto. Nah, persen tara. Nah, tadi dijelaskan taranya itu ada 4. Nah, 4 dibagi 100 dikali bruto itu 40 dikali 10. Jadi brutonya itu adalah 40 dikali 10. Nah, ada 10 peti dan masing-masing itu ada 40 kilo ya di masing-masing peti. Nah, 4 per 100 itu sama juga 1/25. 4 bagi 4, 100 bagi 4 sama dengan 1/25 ya. 40 dikali 10 ada 400. Nah, kita cari 1 kali 400 dibagi 25 adalah 16 kilo.
Nah, ini adalah taranya ya. Taranya ketemu 16 kilo. Nah, sekarang kita mencari netonya, berat bersihnya. Soalnya kan taranya sudah ketemu. Jadi nanti netonya bisa dicari. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Nah, brutonya juga sudah ketemu kan? Tadi 400 dikurangi taranya 16. Jadi netonya adalah 384 kilo. Nah, kita sudah tahu tara, sudah tahu netonya. Nah, sekarang tadi harga belinya. Harga belinya tadi kan ada 10 peti. Nah, setiap peti harganya 600.000 dikalikan 10. Nah, 600.000 dikalikan 10 adalah 6 juta. Itu adalah harga belinya. Jika dijual 20.000 per kilo ya, dijual 20.000 per kilo. Nah, total pendapatannya adalah, maaf ya, total pendapatan kan tadi ada pendapatannya, berarti ada yang berat bersihnya kan ada 384 kilo. Nah, kita tulis saja 384. Nah, dikali 20.000. Tahu ya maksudnya? Kan berat bersihnya 384 kilo. Jadi dia kan per kilonya harganya 20.000. Jadi 384 dikali 20.000 adalah 7.680.000. Nah, sekarang kan sudah tahu harga beli dan harga pendapatannya. Sekarang kita cari presentasi untungnya. Presentasi untung. Nah, presentasi untung ini rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli dibagi harga beli dikalikan 100%. Nah, sudah ada kan harga jualnya adalah 7.680.000 dikurangi harga belinya 6 juta. Nah, dibagi harga belinya 6 juta dikali 100%. Nah, 7.680.000 dikurangi 6 juta adalah 1.680.000. Nah, dibagi 6 juta dikalikan 100%. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Bisa kita coret, satu dicoret, satu dicoret. Jadi tinggal 168 dibagi 600. Nah, ini bisa dibagi 24, bisa dibagi 24. 168 dibagi 24 itu ada 7. 600 dibagi 24 itu ada 25. Bisa ditulis per 25 ya. Per sama bagi sama saja, dikalikan 100%. Nah, jawabannya adalah 7 dikali 100 dibagi 25 adalah 28%. Nah, jawabannya 28% ya. Artinya adalah benar pernyataannya. Nah, coba ya, perhatikan. Maaf tulisan kakak jelek. Semoga kalian bisa menjawabnya. Nah, kelihatan ya adik-adik tulisan kakak?
Ini kakak coba lebih dekatkan supaya kalian lebih jelas. Untuk soal yang nomor 4, perhatikan tabel harga barang dan diskon berikut. Nah, tabelnya itu ya, kalian bisa baca sendiri. Jika Ibu Tati akan membeli sepasang sepatu dan sebuah jaket, di toko manakah ia harus belanja agar mendapatkan harga termurah? Perhatikan cara berikut ini. Intinya di nomor 4 disuruh mencari toko yang paling murah ya jika membeli sepatu sekolah dan jaket. Nah, kita nanti cari satu persatu di toko Sinar, toko Mentari, toko Nur, dan toko Cahaya. Tapi sebelumnya kita jumlahkan dulu harga jaket dan sepatu sebelum diskon ya. Harga jaket plus sepatu. Nah, ini sebelum didiskon ya. Sebelum diskon. Kan harga jaketnya 400.000. Ditambah harga sepatunya 300.000. Hasilnya adalah 700.000. Ini adalah harga 700.000 jika Ibu Tati itu membeli jaket dan sepatu. Nah, sekarang kita cari satu persatu di toko Sinar ya. Toko Sinar untuk harga jaketnya. Sepatu dulu saja ya untuk harga sepatunya. Harga sepatunya jadi 400.000 dikalikan, kalau di toko Sinar itu sepatunya 10% ya. Jadi 10/100 sama dengan nanti jawabannya 400.000 dikali 10 dibagi 100 itu adalah 40.000. 1, 2, 3. Nah, sekarang untuk jaketnya sama dengan jaketnya kan harganya 300.000 dikali, kalau di toko Sinar itu mendapatkan diskon 25%. 25/100. Nanti hasilnya adalah 75.000. Nah, ini kita jumlahkan diskonnya. Hasilnya adalah 115.000. Nah, ini harga yang setelah diskon ya di toko Sinar. Jadi 700.000 dikurangi 115.000. Hasilnya adalah 585.000. Nah, ini adalah di toko Sinar. Nanti kalau udah didiskon sepatu dan jaketnya, Ibu Tati nanti akan membayar 585.000. Maaf ya kakak menuliskan pernya miring kayak gini karena nanti supaya cukup, nanti kalian lebih baik menulis pernya lurus ya. Nah, lanjut di toko Mentari ya. Mentarinya sepatu 400.000 dikali, kalau Mentarinya itu ada 15%, jadi 15/100 sama dengan nanti ketemunya adalah 60.000. Terus jaketnya 300.000 dikalikan 20%. Hasilnya adalah 60.000 juga. Nah, kita tambahkan ini adalah 120.000. Seperti yang atas, 700.000 dikurangi 120.000 sama dengan 580.000. Ini adalah di toko Mentari, nanti membayarnya 580.000. Sekarang di toko Nur ya. Di toko Nur sepatu 400.000 dikalikan 20% untuk sepatu. 20/100 sama dengan hasilnya adalah 80.000. Untuk jaket 300.000
diskonnya adalah 10%. Hasilnya adalah 30.000. Ditambahkan ini adalah 110.000 untuk diskonnya. Jadi 700.000 dikurangi 110.000 sama dengan 590.000. Nah, ini ya. Ini adalah potongan harganya. Terus selanjutnya di toko Cahaya ya. Nah, di toko Cahaya untuk sepatu, di toko Cahaya untuk sepatu 400.000 dikalikan kalau toko Cahaya 15%, jadi 15/100 sama dengan 60.000. Terus 300.000 ini, maaf, jaket 300.000 dikalikan 15% juga ya, sama dengan 45.000. Hasilnya ini 105.000 diskonnya. Nah, jadi 700.000 dikurangi 105.000 sama dengan 595.000. Ini untuk toko Cahaya. Nah, ini tadi untuk toko Nur. Manakah yang paling sedikit untuk membayarnya? Di toko Sinar 585.000, di toko Mentari 580.000, di toko Nur 590.000, dan di toko Cahaya 595.000. Jadi yang paling sedikit untuk membayarnya adalah di toko Mentari, yang paling murah ya, karena adalah 580.000. Coba ya kalian perhatikan. Gini ya, kalian perhatikan. Yang paling murah adalah dari 580.000. Sebenarnya kalau kita sampai ditulis cuman diskonnya saja sudah kelihatan ya, yang paling banyak diskonnya yang mana. Ini 115, 120, terus 110, 105. Kan yang paling banyak diskonnya 120.000 potongan harganya. Jadi bisa dilihat toko Mentari yang paling murah. Semoga kalian mengerti ya apa yang kakak jelaskan di sini. Terima kasih sudah menonton video channel Ayo Belajar. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada penulisan soal dan jawabannya salah mohon dimaafkan. Dan ini hanya cara dan gambaran untuk kalian untuk mengerjakan ya. Jangan lupa untuk berusaha sendiri dan semoga semakin pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.